Audio Jungle. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Rahma Maulida. Di sini kita akan membawakan suatu berita yang sangat hits, trending di media sosial. Temanya yaitu tren sewa pacar. Penyedia jasa sewa kencan banyak tersedia di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Twitter dengan hashtag sewa boyfriend. Selain disediakan oleh platform ini, sewa lain ini juga tersedia di berbagai individual. Layanan sewa kencan online ini antara lain menjadi teman curhat, video call atau voice call, sedangkan layanan offline ini menyediakan menjadi teman makan, hangout, atau pergi ke undangan. Biasanya penyedia layanan memiliki persyaratan atau perjanjian mereka sendiri. Apa pendapat Anda tentang tren ini? Mari kita dengarkan hasil wawancara teman kami yang sedang ada di lapangan. Oke Elsa, kami alihkan ke Anda. Oke, baik Rahma, terima kasih. Kembali lagi dengan saya reporter Elsa Widiandini. Di sini saya sedang berada di MAN Kota Cimahi. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru psikologi. Oke, Bapak boleh minta sedikit waktunya? Iya, silakan. Boleh Bapak perkenalkan terlebih dahulu? Ya, nama saya Kholis Aryudin, MSI dari MAN Koci. Bapak nih kan Bapak itu alumni UI ya. Nah, terus jurusannya tuh psikolog. Nah, sekarang sedikit iya. saja. Terus kan sekarang tuh ada tren tentang sewa pacar nih yang lagi gempar di seluruh dunia atau seluruh sosmed. Nah, menurut Bapak dari pandangan psikologi tentang remaja tersebut tuh kayak gimana sama tren tersebut? Oh iya, remaja itu emang kebanyakan belum punya pendirian ya, masih mencari jati diri. Jadi setiap gejala psikologi yang ada dalam dirinya dia luapkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah, sekarang mungkin sedang rame-ramenya ya tadi sewa pacar ya, untuk sebagai teman curhat dan segala macamnya, hanya untuk menutupi atau kebutuhan pribadinya tentang eksistensi diri atau tentang rasa galau, mental yang belum siap. Kalau menurut saya itu ya sebenarnya upaya dia mengeksiskan diri di tengah masyarakat yang pluralis, masyarakat yang heterogen, bahwa dirinya adalah orang yang tetap eksis gitu ya. Jadi itu mungkin kalau menurut saya ada. Oke, baik Bapak. Terus penyebab dalam anak generasi muda itu akan tren tersebut tuh biar terjerumus ke situ tuh kenapa, penyebabnya tuh kenapa? Ya, kalau menurut saya dilihat dari pertama mungkin dari ego ya, dari ego si pelaku ya, bahwa dia itu tadi pingin tetap eksis, pingin tetap ya merasa tidak ada masalah gitu kan. Jadi pertama tentang ego, yang kedua juga bisa jadi karena ini adalah habit dari si yang bersangkutan, karena perilaku sosial seperti itu. Jadi dia ingin mengikuti model-model zaman seperti itu. Karena ya kalau lihat dari yang dulu sejarah kan nggak ada yang seperti itu ya. Cuman ini muncul ya bisa jadi itu karena budaya sekarang
sehingga dia pingin meniru, pingin mengaplikasikan sih kumaha sih rasanya. Ya, karena memang manusia itu biasanya pingin tahu dan mencari jalan-jalan keluar dari setiap permasalahan. Tapi kalau dilihat dari segi permasalahan pribadi ya, seseorang itu manusia memang selalu ada masalah dalam hidup. Tapi jalan keluarnya mungkin yang harus dicari yang lebih baik, karena itu kan beresiko juga ya, beresiko terhadap dirinya atau mungkin beresiko juga pada keluarganya. Oke Bapak, terima kasih atas wawancaranya Bapak. Iya, sama. Oke, segitu saja wawancara dari saya. Kembali lagi dengan Rahma di studio. Oke Nadia, selanjutnya kami alihkan ke Anda. Oke, baik Rahma. Di sini saya sudah berada di depan ruang guru MAN Kota Cimahi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di MAN Kota Cimahi. Oke Bu, boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh. Boleh Bapak kenalkan diri terlebih dahulu? Oh iya, nama Ibu Novi Kusdianti, Ibu guru di MAN Kota Cimahi. Oke, di sini saya sebagai reporter mau menanyakan tentang menurut Ibu, gimana sih Bu tanggapan tentang pergaulan remaja yang sekarang lagi marak-maraknya? Bahkan sekarang yang lagi tren banget tentang sewa pacar 100.000. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai guru? Oh iya, sebetulnya Ibu baru tahu ya, ternyata ada tren baru tentang sewa pacar dari 100.000 itu sewanya ya. Itu menurut Ibu sangat miris sekali ya dengan keadaan kehidupan remaja saat ini. Berarti udah terjadi degradasi moral dong ya. Turunnya moral dari sebuah pergaulan. Kok bisa gitu? Padahal itu sewa menyewa, berarti kan ada ada deal, transaksikan apa yang dituntut atau yang diinginkan dengan tarif yang berbeda-beda. Ibu sangat tidak setuju dan itu hanya bisa merusak moral generasi muda saat ini. Menurut Ibu sebagai guru, bagaimana sih Bu cara mengatasi siswa agar tidak terjerumus ke hal yang seperti itu? Oke, ini memang sangat menarik ya, fenomena baru, ada tren menyewa pacar segala. Kalau menurut Ibu berarti harus solusinya dari diri sendiri, berarti ya dari lingkungan keluarga. Menurut Ibu ya, apa dengan ditanami pendidikan agama. Kan sudah jelas ya kalau dalam agama itu ada batasan-batasan pergaulan antara perempuan dan laki-laki. Nah, dengan tumbuhnya kesadaran diri sendiri bahwa itu tidak diperbolehkan, atau pendekatan orang tua bahwa harus aware dengan lingkungan yang buruk, mungkin ada benteng dari diri dia juga untuk menolak atau menghindari hal tersebut. Jadi pertama dari pendidikan agama harus memang ditanamkan sejak dini. Kedua, perhatian orang tua yang harus lebih aware dengan perkembangan psikis remaja. Jangan sampai dia terlalu lepas dengan pergaulan bebas. Ketiga, mungkin si anaknya sendiri harus bergaul dengan memilih teman mana yang memang baik untuk dia, atau bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Dan juga harus literasi ya, bahwa bahaya sekali kalau apalagi udah transaksinya itu sampai ke seks bebas gitu. Itu yang paling sangat ditakutkan karena berkenaan dengan penyakit-penyakit yang kemana-mana. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Baik, saya kembalikan lagi ke Rahma di studio. Oke Diana, kami alihkan ke Anda. Oke, terima kasih Rahma. Jadi saya di sini akan mewawancarai salah satu siswi di sekolahan MAN Kota Cimahi. Hai kakak, boleh minta waktunya sebentar?
Boleh, kenapa ya? Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Oh, oke, nama aku Laila. Jadi aku mau wawancara kakak tentang tren sewa pacar. Bagaimana tanggapan kakak tentang tren sewa pacar itu? Menurut aku sih tren sewa pacar itu ya bebas-bebas aja gitu ya, hak mereka juga. Tapi kalau menurut tanggapan aku sendiri kayak tren sewa pacar tuh udah nggak banget gitu ya. Kenapa? Soalnya kayak kita tuh jadi malu juga gitu ya sama temen gitu kalau misalnya kita tahu kalau misalnya kita teh nyewa pacar gitu kan. Terus udah kayak gitu tren sewa pacar tuh kayak mereka tuh orang-orang yang apa ya namanya kurang kasih sayang, kurang temen cerita gitu ya, kayak gak ada temen buat ngobrol, buat curhat. Makanya mereka tuh kayak tren sewa pacar gitu kan. Terus lagian tren sewa pacar tuh kayak kan tarifnya tuh mulai dari 1 sampai 1,5 juta gitu kan. Kayak aku baca dari beberapa sumber. Mungkin itu tuh ngebuat mereka tuh kayak apa sih resikonya besar, apalagi kalau misalkan dengan harga 1,5 juta gitu per jam lagi kan, pasti resikonya lebih besar lagi. Dan itu tuh bakal ngebuat kedepannya mereka tuh bakal jadi lebih sempit juga gitu kan masa depan mereka, karena bisa aja hal-hal buruk terjadi ke mereka gitu. Kayak apalagi kalau misalkan terus-terusan mereka tuh melakukan perlakuan tersebut gitu, mereka tuh bisa terkena HIV atau AIDS gitu kan. Nah, HIV atau AIDS ini tuh yang ngebuat kita jadi makin apa ya, makin buruk gitu ya ke hal-hal negatif gitu. Kayak udah sih menurut aku nggak banget gitu buat kita sebagai pelajar nyewa-nyewa pacar, ya lebih baik kayak jomblo-jomblo aja gitu. Jomblo itu kayak lebih baik, lebih seneng juga gitu kan, kayak gak ada yang ngatur-ngatur lah atau apalah. Kalau misalkan mau curhat atau apa lebih baik ke temen gitu, kayak punya sahabat aja, jangan sampai kayak nyewa-nyewa pacar kayak gitu, kayak nggak bermanfaat banget gitu kan. Apalagi masalah kita bakalan keumbar juga gitu ke orang yang nggak kita kenal gitu. Menurut aku gitu sih. Tapi apa yang menjadi motif atau alasan munculnya tren itu? Apakah kakak mempunyai teman yang melakukan hal tersebut? Menurut aku sih aku nggak punya gitu ya teman yang kayak gitu. Kayak teman-teman aku kayak aware aja gitu ya sama apa sih kayak kehidupan yang kayak gitu, percintaan nggak jadi nomor 1 banget gitu kan. Menurut aku motif mereka melakukan itu ya karena tadi gitu ya, kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, atau bisa juga mereka tuh butuh temen buat curhat, buat ngobrol, tapi nggak ada gitu tempat curhat atau tempat pulang mereka. Jadi sehingga mereka tuh kayak ya udahlah aku nyewa pacar aja gitu buat jadi temen, buat jadi bahan cerita juga gitu, buat jadi ngobrol-ngobrol gitu. Menurut aku gitu sih motif dari atau latar belakang dari mereka yang suka nyewa pacar gitu. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Kembali ke Rahma di studio. Oke Faisal, kami alihkan ke Anda. Baik, terima kasih Rahma. Sekarang kita sudah ada di lokasi. Sekarang kita akan mewawancarai beberapa anak di sekolah ini. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal. Saya sedang mereporter buat wawancara. Di sini gini aja. Kamu tahu nggak tren sewa pacar yang sedang tren di kalangan pelajar? Iya, saya pernah membaca sekilas berita tentang itu. Oke. Sekarang saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai tren sewa pacar itu sebagai pelajar? Menurut saya tren pacar ini adalah satu hal yang unik, karena ternyata yang bisa disewa bukan hanya driver, bukan hanya bukan hanya wedding organizer, tapi juga pacar bisa disewa gitu ya. Menurut saya tidak apa-apa selama tren sewa pacar ini ada di dalam batas yang wajar, artinya tidak ada kontak secara seksual. Jika hanya untuk sekedar menemani, itu tidak apa-apa, karena manusia kan butuh gitu ya akan pertemanan, jadi tidak apa-apa. Tapi kalau memang tren sewa pacar ini sudah masuk ke dalam ranah-ranah yang lebih dalam, lebih seksual, saya rasa ini harus dipikirkan kembali gitu. Oke. Kalau menurut Anda motif dari terjadinya tren sewa pacar itu apa? Mungkin karena rasa kesepian di era hiperkoneksi kita sekarang ini. Karena itu kita sebagai manusia membutuhkan orang untuk memahami perasaan kita. Disinilah
mungkin latar belakang dari sewa pacar Mungkin gitu. juga bisa terjadi karena gengsi sama Oh, teman iya. gitu. Iya, Teman kan gengsi juga bisa. banyak yang punya pacar, jadi ada rasa ini ya di gengsi. Oke, terima kasih atas waktunya, mengganggu Iya, waktunya. Terima kasih. sama-sama. Sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Rahma di studio. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah mewawancarai beberapa narasumber kita. Dengan itu kita ketahui bahwa tren ini sangatlah mengalami kontra di berbagai masyarakat dan berbagai sudut pandang. Sekian berita dari kami. Selamat siang pemirsa.